Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Akil Rizky Arif, NIM 4322504, jurusan Teknik Kimia, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dari pelajaran kimia dasar, yaitu materi mengenai materi dan energi. Nah, apa sih materi dan energi itu? Nah, materi sendiri adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan juga memiliki massa serta kelembapan atau kelembaban atau inersia. Dan kimia adalah ilmu yang membahas mengenai materi dan perubahannya. Pada dasarnya semua materi dapat berada di dalam tiga wujud, yaitu padat, cair, dan juga gas. Nah, kalau energi tersendiri adalah sebuah kapasitas melakukan kerja atau menghasilkan perubahan. Nah, kalau disederhanakan, energi sendiri adalah sesuatu yang diperlukan untuk menggerakkan atau mengubah sesuatu. Nah, wujud materi itu ada tiga, padat, cair, dan gas. Nah, kita lihat foto tersebut. Nah, wujud materi menjadi padat dikarenakan partikel yang ada di dalamnya tersebut saling berdekatan dan juga saling terorganisir. Nah, seperti yang ada pada gambar satu ini. Yang kedua ada cair. Wujud materi dikatakan cair karena partikel-partikel yang ada di dalamnya itu saling berdekatan, namun tidak terorganisir seperti padatan. Dia saling berdekatan tapi terhambur. Yang ketiga ada gas. Sedangkan wujud gas sendiri itu dikarenakan partikelnya itu saling berjauhan dan juga tidak terorganisir. Nah, seperti foto tersebut, dia saling berjauhan dan juga terhambur. Nah, adapun sifat-sifat materi terbagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, intrinsik sendiri adalah sebuah sifat yang dimana materi tersebut tidak bergantung pada bentuk atau ukuran materi tersebut. Sifat ini lebih condong ke kualitas yang melekat pada zat tersebut, seperti kestabilan, reaktifan, densitas, dan juga didih atau leleh suatu materi. Nah, yang kedua ada ekstrinsik, berbanding terbalik dan intrinsik. Nah, ekstrinsik merupakan sebuah sifat materi yang tidak khas. Nah, sifat ini bergantung pada jumlah, bentuk maupun letaknya. Contoh seperti ukuran, bentuk, panjang, massa, volume, dan temperatur sebuah materi. Nah, perubahan materi itu terbagi menjadi dua, ada perubahan fisika dan juga kimia. Jadi perubahan fisika adalah sebuah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati tampilan fisiknya saja atau penampilan luar. Jadi perubahan ini tidak menimbulkan zat baru. Nah, sedangkan perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk atau ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Nah, perubahan ini menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau baru dari zat semula dan kemudian disebut juga dengan istilah reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini menimbulkan substansi atau komposisi penyusun zat yang berubah menjadi rumus kimia yang baru. Nah, contoh-contoh perubahan materi yaitu ada perubahan fisika. Pertama adalah mencair, merupakan perubahan wujud dari padat ke cair karena adanya energi panas. Yang kedua adalah membeku. Membeku adalah sebuah perubahan wujud dari cair ke padat dengan melepaskan panas. Yang ketiga adalah menguap, adalah sebuah perubahan wujud cair ke gas dengan adanya bantuan energi panas. Nah, adapun perubahan kimia, yang pertama adalah kereaktifan, merupakan perubahan kimia karena adanya reaksi logam dan oksigen yang dapat merubah zat benda dengan bantuan kelembaban atau suhu. Yang kedua ada keterbakaran, adalah salah satu sifat perubahan kimia yang tidak dapat mengembalikan zat menjadi bentuk-bentuk awalnya. Ketiga adalah beracun, adalah salah satu sifat perubahan kimia karena zat-zat kimia memiliki banyak senyawa atau unsur-unsur yang berbahaya dan juga beracun. Nah, adapun klasifikasi materi. Jadi materi tersendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu zat murni atau pure substance ataupun campuran atau mixture. Kita ke pure substance tersebut terlebih dahulu. Jadi pure substance atau zat murni itu terbagi menjadi dua, yaitu elemen dan juga kompon. Nah, elemen tersendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu logam, semi logam, dan juga non logam. Nah, adapun senyawa, jadi senyawa itu terbentuk karena ada reaksi kimia pada unsur yang terjadi. Contoh dari senyawa itu seperti penggabungan dari natrium dan juga klorit menjadi NaCl atau garam dapur. Nah, kembali lagi ke awal, yaitu materi terbagi menjadi dua, yaitu zat murni dan campuran. Nah, kita ke campuran. Jadi campuran tersendiri itu bisa terjadi karena adanya perubahan fisik juga dari zat murni. Nah, campuran tersebut terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah solution atau larutan. Jadi larutan adalah sebuah campuran dua atau lebih suatu gas yang berbeda jenis.
Nah, larutan itu bersifat homogen atau tercampur dengan rata. Yang kedua, campuran terbagi menjadi suspension dan kolloid. Jadi suspensi atau kolloid tersebut adalah zat-zat yang tidak terlarut dalam suatu larutan. Nah, dinamakan heterogenus. Nah, heterogenus adalah keadaan di mana suatu larutan itu berisikan zat-zat yang tidak dapat lagi terlarut. Oke. Nah, adapun bentuk-bentuk energi. Jadi energi itu sangat banyak sekali. Yang pertama energi kinetik. Ini seperti kita menggerakkan tangan itu energi kinetik. Kedua itu energi potensial. Ya. Nah, adapun energi cahaya dan suara. Contoh dari energi cahaya seperti yang saya gunakan adalah lampu, energi suara seperti speaker. Nah, energi panas itu seperti contohnya matahari. Energi mekanik seperti turbin angin yang ada di sini foto. Ketiga ada energi listrik seperti baterai bukan. Energi listrik itu seperti aki, energi magnet ya, energi elastis dan kimia seperti baterai, energi nuklir itu seperti pembangkit nuklir dan juga energi gravitasi ya. Oke, kesimpulannya materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan juga memiliki massa. Segala sesuatu bisa terlihat zat cair dan zat padat ataupun yang tidak tampak itu zat gas. Jadi maksud materi menempati ruang adalah benda padat ditempatkan dalam suatu ruang atau wadah tertentu, sedangkan materi mempunyai massa, memiliki maksud bahwa benda yang termasuk materi dapat diukur, ditimbang dengan menggunakan alat ukur tertentu yaitu neraca atau timbangan. Dan energi tersendiri adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Kemampuan ini dapat diukur dengan variabel waktu dan besarnya usaha yang dilakukan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.